Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kamu tuh? Loh, ini persiapan. Udah kok nyatet apa? Persiapan buat menyambut Ramadan ini loh, supaya Ramadannya maksimal itu. Ini saya nyatet ini masjid-masjid yang menyediakan takjilan. Waduh, ini maksudnya nanti biar tiap hari takjilan di masjid. Lah ya udah, listnya udah lengkap, bahkan ini 60. Wah. Kamu termasuk habis apa sebelum subuh sudah Walah iya. daftar. Ya jangan gitu, memaksimalkan Ramadan itu bukan semata-mata cari takjilannya. Kalau mau cari takjilan tuh di Ponorogo, takjilan Ponorogo. Jatilan. Pokoknya kalau pengen memaksimalkan Ramadan, memaksimalkan ibadah dan lain sebagainya, kita mending ke tempat Ustadz Sigit. Ustadz Sigit. Ya, kita tanya-tanya Karena dia akan takjilan. Oh, bukan. Karena dia paham bagaimana untuk memaksimalkan Ramadan. Ya, kita ke sana aja. Oke? Yuk. Ayo. Acara ini dipersembahkan oleh Joglo Hasanah, tempat makan yang ngangenin. Indo Coach, event organizer seminar Indonesia. Ubah Steak and Shake, jagonya steak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita sudah bersama Ustadz Sigit, ya toh? Ustadz Sigit, iya. Dan kita masuk di Tahu Tanya Ustadz. Baik, kali ini kita akan membahas tema yang sering kita tanyakan, yaitu adalah agar Ramadan bisa maksimal. Agar Ramadan bisa maksimal. Nah, soalnya selama ini mungkin banyak kaum muslimin muslimat ini kebingungan. Nah, apa sih harus supaya maksimalnya, apa yang harus dipersiapkan atau apapun itu. Ya, meskipun kita wajah minimalis tapi Ramadan harus maksimalis. Maksimal. Oke, Ustadz Sigit, ini monggo ini kita bahas langsung tentang bagaimana agar Ramadan kita bisa maksimal. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, Ramadan adalah bulan yang istimewa. Kita semua sudah paham itu. Allah mengistimewakan dengan puasa 1 bulan penuh lamanya. Nah, karena puasa ini pada asalnya ibadah yang berat. Kenapa berat? Karena harus menahan sesuatu yang kita sukai. Makan, minum kan kita sukai. Bahkan kita butuhkan. Kok harus ditahan, dikendalikan. Bukan hanya 1 jam, 2 jam, sampai seharian. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tentu ibadah yang berat. Ya, karena itu agar bisa maksimal melaksanakan puasa di bulan Ramadan, masih ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sudah pasti membutuhkan satu persiapan. Bisa persiapan secara ilmu, persiapan secara mentalitas, persiapan secara fisik. Ya, persiapan secara ilmu adalah kita mesti mengetahui Ramadan itu mau ngapain. Ya, harus melakukan apa saja selama bulan Ramadan, karena waktunya sampai 1 bulan ya. 24 jam 1 hari dikalikan 29 atau 30 hari, tentu agar bisa maksimal ini harus dipersiapkan. Secara ilmu kita harus tahu ibadah apa saja yang wajib, apa saja yang sunnah, apa saja yang bisa menyempurnakan keseluruhan rangkaian ibadah itu. Yang kedua, persiapan secara mental. Ya, artinya harus kondisi psikologis siap bahwa Ramadan sudah hampir tiba, dan kita mendapati contoh dari Nabi SAW setiap akhir bulan Sya'ban itu akan mengingatkan kepada para sahabat bahwa Ramadan sudah di hadapan kita. Artinya secara mentalitas psikologis disiapkan untuk menghadapi semua resiko, semua amal-amal yang mesti dilakukan 1 bulan ke depan. Kemudian yang ketiga, persiapan secara fisik, yaitu kebiasaan Nabi, misalnya 1 bulan hampir penuh Sya'ban, kecuali 1-2 hari saja yang tidak, beliau berpuasa. Ini
Ini sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban, hampir 1 bulan penuh lamanya. Artinya secara fisik itu ada pengkondisian, ya, sehingga puasa itu menjadi bisa ya ringan dilakukan itu. Ya. Jadi begitu pula kita berupaya untuk melakukan persiapan itu agar Ramadan menjadi maksimal. Yang kedua, selain persiapan tentu membuat rencana, ya, rencana. Sebab nek mung diawang-awang itu yo sok lali, ya, nganggo wegah barang. Maka perlu ada perencanaan, ditulis, ya, mau melakukan apa saja, amal pokok apa saja dan sebagainya. Bahkan sampai dilakukan, ya, rancangan yang perlu ya butuh anggaran juga, ya, makan minum, ya, kecuali bukannya golek tempat buka sing bersama. Nah itu Mbak Sela sama suaminya itu udah punya list, dia merencanakan buka puasa di. Tapi lebih dari itu sebetulnya rancangan anggaran biaya itu lebih untuk sedekah. Nah, jadi kita karena Ramadan itu lebih dari yang lain, maka kita sedekahnya juga direncanakan lebih, ya, lebih baik, mungkin bahkan lebih banyak dari bulan-bulan yang lainnya. Begitupun silaturahim, baca buku, baca Quran dan sebagainya direncanakan, ya, karena berhasil merencanakan sama dengan merencanakan keberhasilan. Nanti kalau gagal merencanakan, ya merencanakan kegagalan. Maka perlu direncanakan, ya, dirancang sedemikian rupa. Lalu yang ketiga, buat evaluasi. Jadi begitu berjalan itu ada evaluasi, apakah harian atau mingguan itu. Nah, kita mau buat rumah saja butuh evaluasi. Mau buat apa untuk hal-hal sifatnya duniawi kita evaluasi. Untuk akhirat ya dievaluasi. Perencanaannya seperti apa, realisasinya seperti apa, berhasil atau tidak, ya. Nah, yang terakhir doa lah. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah usaha seperti itu, mudah-mudahan dimudahkan sehingga bisa berhasil mencapai kualitas Ramadan yang terbaik. Saya kira begitu. Oke. Itu ya. Jadi semoga kita memetik hikmah yang cukup baik, pencerahan dari Ustadz Sigit terkait bagaimana agar Ramadan kita bisa maksimal. Semoga teman-teman nanti semakin mengerti ya Mas. Dan Ramadan ini bisa sampai akhir dengan hasil yang maksimal. Bisa lebih baik dari Ramadan yang tahun kemarin. Kita pamitan dulu. Jangan lupa saksikan terus Tahu Tanya Ustadz. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini dipersembahkan oleh Joglo Hasanah, tempat makan yang ngangenin. Indo Coach, event organizer seminar Indonesia. Ubah Steak and Shake, jagonya steak.